Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin sedang jemaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah dalam satu jemaah tentunya dalam melaksanakan sholat zuhur. Insyaallah kita lagi akan kita laksanakan. Saudara-saudara salam kita sampaikan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengisi Maulidul Hasan pada siang yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan beberapa nasihat dari Imam Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'limut Ta'alim. Ini tentunya bukan hanya untuk kita yang berada di dalam sini saja, tapi juga kita sampaikan nantinya kepada orang-orang yang di sekitaran kita. Ini adalah kisah nyata dari seorang guru yang mengajar dari pagi sampai sore di satu lembaga sekolah tentunya. Bekerja dari pagi sampai sore, tentunya tidak ada lagi pemasukan dari tempat-tempat yang lain karena stamina sudah terkuras habis mengajar anak-anak dari pagi sampai dengan sore. Suatu ketika sudah di akhir-akhir bulan, guru ini dilihat stok dapurnya sudah kehabisan beras. Tidak ada lagi persediaan yang akan dimasak oleh seorang guru ini. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau mengusahakan untuk meminjam kepada seorang temannya. Tidak hanya satu teman, tapi beberapa teman barulah dia mendapatkan pinjaman ini. Telah dicoba dan diceritakan, kemudian setelah diceritakan bagaimana upaya dan keternya kehidupan seorang guru ini, akhirnya dia mendapatkan pinjaman dari seorang teman yang sangat baik hati tentunya. Dengan dia meminjam, kemudian mendengar cerita dari guru yang sudah kehabisan stok beras ini. Guru yang meminjamkan temannya ini tidak meminjamkan tapi memberikan. Artinya mensedekahkan 2 karung beras langsung kepada seorang guru ini. Nah, di sini tidak hanya mungkin satu guru atau beberapa guru, mungkin masih banyak guru yang kehabisan stok beras. Ini adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh seorang guru karena sudah bekerja dari pagi sampai sore dengan gaji yang begitu minim, dengan gaji yang begitu kecil, ditambah lagi dengan potongan-potongan per jamnya. Karena guru itu, Bapak Ibu, ketika mereka izin saja, walaupun izinnya sakit, tetap dipotong gajinya. Nah, di dalam kitab Ta'limut Ta'alim ini, Imam Az-Zarnuji mungkin akan menasihati orang-orang yang berikan atau orang-orang yayasan berikan gaji kepada guru. Kata Imam Az-Zarnuji dalam kitabnya, gaji seorang guru itu, ini seorang guru. Syarat daripada seorang guru atau yang biasa kita panggil sekarang adalah ustaz. Itu kata Imam Ali bin Abi Thalib itu dia harus pandai berbahasa Arab. Dikatakan seorang ustaz. Jadi kalau ada yang mungkin ceramah-ceramah dadakan atau ceramahnya baru muncul di bulan Ramadan, dia belum bisa dikatakan seorang ustaz, kata Ali bin Abi Thalib.
Maka kata Imam Az-Zarnuji, yang dimaksud dalam kitab ini adalah seorang guru yang memang sudah ada standarisasinya. Berapa gaji guru kata Imam Az-Zarnuji? Yaitu 1 dirham 1 huruf. Jadi bagi 1 dirham 1 huruf itu 1 dirham sama dengan 4.200 lebih dalam bentuk rupiah. Itu baru 1 huruf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Belum lagi 10 huruf, belum lagi kata, belum lagi kalimat, belum lagi paragraf, belum lagi halaman. Bayangkan, sebenarnya kalau gaji guru itu kalau kita ikuti daripada standarnya dari Imam Az-Zarnuji, lebih dari PNS, lebih dari gaji BUMN, lebih dari gaji presiden, lebih dari gaji pemerintah DPR RI. Maka seorang guru saya tidak akan merasakan kelaparan, tidak akan merasakan kehabisan stok. Tapi kembali seperti yang tadi kita katakan, kalau kita pakai standar yang dikatakan seorang ustaz, seorang guru, dia yang memiliki standar bahasa Arab yang sudah mumpuni. Karena ini ditemui oleh Ibn Abi Thalib di suatu majelis, seorang guru yang mengajar muridnya, kemudian ditanya oleh Ali bin Abi Thalib, apakah kamu bisa berbahasa Arab? Saya tidak bisa berbahasa Arab. Maka spontan Ali bin Abi Thalib mengatakan, engkau belum bisa dikatakan sebagai seorang muallim atau seorang guru atau seorang ustaz. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Maka dari kisah yang kita ambil sepenggal tadi, kisah nyata yang dialami oleh seorang guru itu tidak akan terjadi jika ada standar-standar dalam kegiatan seorang guru, penyebaran seorang guru. Ini satu cerita. Kemudian selanjutnya beralih pada seorang guru kepada seorang murid. Bahkan sampai dengan bacaan-bacaan pun di beberapa lembaga MDA, TPA dan sebagainya. Kenapa bacaan anak itu terjadi kesalahan, banyak kesalahan? Karena tidak ada standar tadi. Sebagian para ahli Quran itu mengatakan kalau yang mengajar yang mengaji itu bukan hanya baca saja. Jadi syaratnya kalau sebagian, tapi syaratnya baru bisa baca tulis Al-Quran. Kata para ahli Quran itu, syarat daripada mengajarkan Al-Quran itu salah satunya sudah menguasai yang namanya ada tuhan. Nah akhirnya apa yang terjadi setelah banyak cerita beberapa ketua yayasan kepada kita, Ustaz, kenapa anak kami ini bacaannya seperti ini? Setelah dicek dan direcek, rupanya bacaannya banyak yang amburadul, ada yang salah. Ini tadi terkait dengan standar, terkait dengan siapa itu sebenarnya guru, siapa itu sebenarnya ustaz. Kalau ustaz itu kalau di Arab Saudi, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, bukan yang ceramah yang tadi atau ceramah dadakan, tapi ustaz itu adalah guru besar, profesor. Itu dipanggil al-ustaz. Kalau kita di Sumbar ini khususnya pokoknya sudah bisa tinggal di masjid paling tidak sudah dipanggil ustaz. Atau yang bekerja di yayasan atau lembaga sekolah yang ada Islamnya, maka itu sudah dipanggil ustaz. Seperti yang dikatakan musbah itu ustaz yayasan. Karena kalau kata Imam Az-Zarnuji yang dikatakan seorang guru adalah yang sudah mempunyai bahasa Arab yang mumpuni. Makanya gajinya 1 dirham 1 kata. 1 dirham itu sama dengan 4.200 lebih. Dibayangkan tidak akan tertandingi gaji seorang guru jika mempunyai standar-standar yang tinggi. Nah, kemudian tentunya kita sebagai seorang yang mungkin mengantarkan anaknya kepada seorang guru, tentunya harus tahu kemana kita antarkan anak-anak kita. Jangan sampai kita bercita-cita ingin anak ini mulia, tapi kita tidak memulihkan orang yang mengajari anak-anak kita. Apalagi bersinar dengan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitulah kira-kira
kehidupan yang ketat-ketat yang dilalui seorang guru. Karena tadi standarnya belum mencukupi. Kemudian selanjutnya yang kita sampaikan kaum muslimin, ada hal yang paling menonjol bagi perlu kita sampaikan, yaitu kalau sebagian guru-guru kita menyampaikan baca Quran itu dapatkan pahala, apakah itu yang tertati-tati, apakah yang itu kurang lancar, maka hal ini akan kita sampaikan apa tujuan daripada membaca ataupun menghafal Quran. Orang banyak yang bilang itu qori itu orang yang lomba-lomba saja. Padahal yang qori itu adalah orang yang mau belajar Quran dengan tajwidnya itu sudah disebut dengan qori, dengan level membaca. Jadi setiap kita akan bisa menjadi qori ketika kita mau belajar kepada seorang guru. Yang terakhir kita sampaikan, dari tujuan-tujuan kita ingin capai dari Ramadan ini, kalau kita baca Quran, yaitu dalam Tuhan sama mudi itu Muhammadi wal ali wal ashabi wa qari'in mujawidul kitabi. Jadi perlu kita sampaikan kepada anak kita, kepada orang yang mungkin baca Quran, kepada orang yang belajar Quran, kepada orang yang menghafal Quran, Muhammadi wal ali wal ashabi. Tujuan dari membaca menghafal dan belajar Quran adalah ingin menjadi keluarga daripada baginda Rasulullah SAW dan juga para sahabat, tentunya dengan membaca kepada seorang guru atau berlatih. Lagi-lagi kepada guru, tidak ada kalau belajar ini tidak tanpa guru. Orang yang tidak belajar tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan la'natullah. Akhirnya mereka bisa mengarang-arang sendiri, bahkan menghayal-hayal sendiri dalam menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan. Mungkin inilah yang barangkali kita sampaikan pada kesempatan berbagi ini. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang penuh hati kepada siapa anak-anak kita titipkan, karena ini berhubungan tentunya dengan masa depan agama mereka sampai dengan nanti di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang selalu memuliakan seorang guru tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan juga kami yang menyampaikan. Terlebih dan terkurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.